Halo anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang siklus air dengan mata pelajaran IPAS untuk kelas 4. Yuk kita belajar bareng-bareng. Nah, capaian pembelajaran yang diharapkan yaitu peserta didik dapat mendeskripsikan terjadinya siklus air dan kaitannya dengan upaya menjaga ketersediaan air. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak mengapa air di bumi selalu tersedia dan tidak habis-habis? Nah, air selalu tersedia di bumi karena air mengalami siklus. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Siklus air ini terjadi melalui proses penguapan, pengendapan, dan pengembunan. Nah, anak-anak, cobalah simak video di bawah ini. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, anak-anak, berdasarkan video siklus air tersebut, diketahui bahwa air mengalir dan meresap ke tanah, kemudian air akan menguap kembali dan selanjutnya menjadi hujan. Inilah yang disebut dengan siklus air tanah. Air yang turun ke tanah ada yang masuk dan bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah serta batuan. Air yang masuk ke dalam tanah ini kemudian akan menjadi air cadangan atau sumber air. Nah, anak-anak, kalian tahu tidak proses siklus air tanah? Sekarang Ibu akan jelaskan mengenai proses siklus air tanah. Yang pertama, air tanah menguap menuju ke udara, kemudian turun kembali menjadi hujan. Air yang turun ke tanah akan masuk ke dalam tanah melalui pori-pori tanah dan celah-celah bebatuan. Nah, air yang masuk ke tanah akan diserap oleh akar tumbuhan. Sebagian lagi akan menjadi air cadangan di dalam tanah. Nah, anak-anak, pada siklus air tanah ini terdapat beberapa istilah-istilah penting. Yang pertama, air tanah. Pada saat hujan turun, air tidak langsung hanyut, tetapi air akan terserap dan tersimpan di dalam tanah. Air yang tersimpan dalam tanah akan menjadi air tanah. Kemudian yang kedua ada istilah cadangan air. Cadangan air adalah sejumlah air yang tersimpan di dalam tanah maupun tumbuhan. Kita dapat memperoleh cadangan air melalui sumur dan sumber air. Lalu yang
terakhir ada resapan air. Resapan air adalah penampungan air. Hutan merupakan daerah resapan air yang baik karena terdapat banyak tumbuhan yang dapat menyerap air. Nah, anak-anak, coba amatilah gambar di samping ini. Gambar manakah yang lebih indah dilihat? Gambar pertama atau gambar kedua? Gambar pertama mencerminkan adanya ketersediaan air yang baik, di mana banyak terdapat tumbuh-tumbuhan yang hidup dengan subur. Sedangkan gambar kedua mencerminkan terjadinya kekeringan sehingga banyak adanya tanaman-tanaman yang mati. Nah, pada gambar kedua tersebut, terjadinya kekeringan karena disebabkan oleh berkurangnya ketersediaan air tanah. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi berkurangnya ketersediaan air tanah yaitu yang pertama curah hujan. Nah, apabila curah hujan di suatu wilayah rendah, maka semakin rendah dan berkurangnya ketersediaan air tanahnya. Begitupun sebaliknya, jika curah hujan tinggi, maka semakin tinggi ketersediaan airnya. Kemudian faktor yang kedua, morfologi tempat. Daerah yang memiliki tingkat kemiringan yang tinggi akan memiliki sedikit ketersediaan air tanah. Hal ini dikarenakan air akan selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah. Kemudian faktor yang ketiga yaitu tumbuhan. Daerah yang memiliki banyak pohon akan memiliki jumlah air tanah yang banyak. Sebaliknya, jika tidak ada pohon, maka jumlah air tanahnya akan sedikit. Nah, anak-anak, selain faktor-faktor tersebut, pembangunan jalan yang menggunakan aspal atau beton dapat menghalangi meresapnya air hujan ke dalam tanah, sehingga ketersediaan air tanah akan semakin berkurang. Apa akibatnya jika daerah resapan air semakin berkurang? Nah, berkurangnya daerah resapan air akan mengakibatkan cadangan air di bumi akan semakin menipis dan akan terjadi kelangkaan air. Hal ini mengakibatkan sungai dan danau menjadi kering. Keringnya sungai ini menyebabkan penguapan semakin berkurang, sehingga berkurangnya pengendapan titik-titik air hujan. Lalu, bagaimana ya caranya untuk menjamin ketersediaan air tanah? Yuk kita cari tahu bersama-sama. Nah, anak-anak, hal-hal yang dapat dilakukan untuk menjamin ketersediaan air tanah yaitu yang pertama, melaksanakan tebang pilih, kemudian yang kedua, membuat sumur resapan, yang ketiga, membuat lubang biopori, yang keempat, melaksanakan reboisasi. Anak-anak, kalian tahu tidak, air hujan yang tidak terserap oleh tanah akan terus mengalir menjadi air permukaan, lalu air itu akan menuju ke tempat yang lebih rendah seperti sungai, danau, dan laut. Nah, jika air yang mengalir di permukaan tanah berlebihan, maka akan menyebabkan terjadinya banjir. Nah, berdasarkan pembelajaran tadi, dapat disimpulkan bahwa siklus air adalah proses air mengalir dan meresap ke tanah. Kemudian, air akan menguap kembali dan selanjutnya menjadi hujan. Air hujan yang turun akan meresap ke celah-celah tanah yang kemudian akan menjadi cadangan air. Semakin banyak tumbuhan, maka akan semakin banyak juga air yang dapat diserap untuk cadangan air. Nah, itu tadi pembelajaran hari ini mengenai siklus air. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran Ibu sampai selesai. Semoga ilmu yang kalian dapatkan bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa lagi.